Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Istik semuanya? Yang dirahmati oleh Allah, semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kita bisa tersenyum dengan ceria di bulan Ramadan ini. Sobat Istik yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita ketemu kembali pada acara podcast di Istik Depok dan kita kedatangan tamu yang istimewa. Saya perkenalkan Bapak Erik Kurniawan SOS MPD, betul Bapak? Betul. Alhamdulillah, beliau adalah Ketua MGMP IPS Kota Depok. Apa kabar Pak Erik? Alhamdulillah baik, baik. Baik-baik ya, Ya, sampai sejauh ini Ramadan Bapak bagaimana ini sampai Mas hari ini? masih bertahan. Masih bertahan ya? Insya Allah nggak bolong, alhamdulillah. Masya Allah. Dan memang bukannya harus bolong Pak, kita harus makin meningkat itu. Makin Seperti meningkat, itu. siap. Baik, Pak Erik, ini menarik nih karena hari ini kita mengundang Bapak spesial ya, spesial dari mata pelajaran IPS. Tentu kita ingin melihat bagaimana nuansa atau bagaimana cara pandang sosial di dalam kita menjalankan ibadah bulan Ramadan. Mungkin boleh diceritakan dari awal, barangkali dari persiapan dulu Pak. Dari persiapan Ramadan menurut kacamata sosial itu seperti apa Pak? Baik, baik. Ya, Sobat Distik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf sudah mengundang saya. Kaitannya apa ya? Ramadan dilihat dari perspektif IPS. Jadi emang Ramadan itu persiapannya itu bukan ketika Ramadan saja, tapi sebelumnya. Itu apa? Masyarakat di Indonesia itu sudah menyambutnya dengan gembira. Seperti halnya kan Nabi pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sa'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Jadi di situ ada semacam kita itu diajak untuk ayo kita siap-siap menyambut Ramadan. Ini ada tamu yang paling agung. Jadi ketika tamu yang akan hadir itu sangat mulia, maka kita nyambutnya kan dengan ekspektasi yang luar biasa, di mana setiap daerah itu memiliki keunikan-keunikan sendiri gitu, Pak. Oh, Pak jadi Yusuf. sebelum Ramadan itu sendiri sampai Ya. ada beberapa daerah yang mungkin punya persiapan Iya. untuk menyambut Ramadan tersebut. Ya, mungkin kalau kita ditinggal di Depok ini bisa lihat bagaimana ada tradisi nyekar, ziarah di kuburan. Kalau di Jawa itu ada istilahnya nyadran. Nyadran itu juga mirip nyekar, ngasih bunga di orang yang telah meninggal, keluarga yang meninggal. Jadi itu. Terus mungkin kalau di lingkungan kita, karena kita tinggal di Depok, banyak saudara kita yang khususnya Betawi, kan ada tradisi-tradisi bagaimana menyambut Ramadan itu ada munggahan. Oh, munggahan. Itu kalau kita sadari atau tidak ya, ada semacam akulturasi ya. Karena unggahan itu mau nggak mau Pak Zub berada di kantor karena melaksanakan unggahan kan Pak. Iya. Saya juga di sekolah unggahan. Iya. Padahal tidak ada istilahnya nomenklatur atau semacam disuruh untuk melakukan itu ya. Melakukan tidak ada dalil ya. Nggak ada dalilnya, tapi ada dalam jiwa itu kita laksanakan. Itu kan tradisi. Di Jawa itu menyambutnya juga ada namanya megengan. Megengan itu juga makan-makan. Makan. Jadi kita dari keluarga membawa berkat atau nasi itu dikasih ke tetangga-tetangga. Iya. Kalau di munggahan itu kita intinya makan-makan. Iya. Gitu. Jadi mungkin kegiatannya hampir sama barangkali. Hanya mungkin istilah yang digunakan berbeda. Mungkin juga makanan juga berbeda caranya. Iya. Tapi intinya bahwa dalam menyambut Ramadan kebanyakan daerah itu mengadakan kegiatan dalam bentuk mungkin lebih ke arah makan-makan ya. Makan bersama lah untuk mempersiapkan bulan Ramadan. Kalau di Aceh juga ada makan-makan pakai daging sapi. Di Sumatera Barat buat nasi lemang. Itu juga dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Iya. Artinya tiap daerah ternyata Ramadan ini dilihat dari perspektif sosial memang
ada tradisi yang memang berbeda tiap daerah ya. Ya, dalam rangka mengekspresikan kegembiraan menyambut Ramadan. Betul. Jadi tradisi ini tentu sampai saat ini masih banyak dipertahankan ya Ya, oleh masih. masing-masing daerah tersebut. Betul. Ya. Lalu selain setelah persiapan nih Pak, Ya. persepsi sosial pada saat pelaksanaan Ramadan nih, kita sekarang lari ke arah Ramadan ya. Iya. Kalau tadi ke persiapannya, sekarang kita lari ke sudah pada saat Ramadan. Ya. Jadi Ramadan ini ketika kita melaksanakan puasa itu paling tidak kita kan menahan diri dari hawa nafsu. Ketika kita sudah menahan menahan diri, maka muncullah namanya sifat-sifat kita saling menghormati, tenggang rasa, muncul toleransi dan lain sebagainya. Contoh, kita toleransi sesama agama. Bagaimana kemarin penetapan tanggal 1 Ramadan itu yang menggunakan hisab sama yang ru'yah itu menghasilkan berbeda. Yang hisab duluan, yang ru'yah belakangan. Kita saling menghargai, saling menghormati. Di situ muncul toleransi. Kita kasih contoh lagi, saudara kita yang di Bali kemarin. Bali mayoritas saudara kita yang agama Hindu. Bertepatan hari raya Nyepi. Maka saudara kita yang Muslim untuk trawehnya itu di rumah. Untuk apa? Untuk menjaga saling toleransi. Toh Ramadannya masih beberapa hari lagi. Trawehnya bisa dikerjakan di rumah. Bahkan itu sunnah gitu. Jadi artinya toleransi itu justru lebih terlihat ya pada saat kita sedang melaksanakan Ramadan. Betul. Lihat dari pertama barangkali tadi terkait dengan penetapan awal ya. Penetapan Ramadan. awal. Yang kedua juga bertepatan dengan hari keagamaan, perayaan agama yang lain yang saat itu ditunjukkan oleh teman-teman kita di Bali melaksanakan taraweh di rumah masing-masing, atau mungkin juga pengarah suaranya juga kalaupun tidak digunakan. Betul. Sehingga saudara kita yang melaksanakan Nyepi pun juga bisa melaksanakan ibadahnya dengan tenang. Itu gambaran di tengah-tengah ya Pak ya. Mungkin Sobat Isik semuanya punya pengalaman yang berbeda ya di tiap-tiap daerah, karena saya yakin Sobat Isik semua berasal dari berbagai daerah dan punya tradisi masing-masing ya di daerahnya masing-masing. Selain itu apa lagi Pak ya terkait dengan pelaksanaan ibadahnya? Ramadan ini khususnya puasa itu mengajarkan kita bagaimana dalam tahap bersosialisasi. Sosialisasi itu paling enggak ada 5 nanti tahapnya. Dipengaruhi oleh imitasi, meniru, ada identifikasi, ada namanya sugesti, terus ada simpati dan empati. Bagaimana ketika saudara kita di Palestina pada saat sekarang kekurangan makanan, kita merasakan bagaimana puasa itu menahan lapar, bagaimana saudara kita di Palestina menahan lapar. Jadi untuk membela Palestina itu sebenarnya cukup menjadi manusia saja Pak. Kita tidak membahas sampai detail tentang agama ini, agama itu, tapi cukup menjadi manusia. Contoh, kita sekarang lagi puasa, lapar, bukannya dilarang makan Pak sebenarnya kita. Cuma dijadwalkan aja Pak ya makannya. Mulai nggak boleh makan terbit matahari sampai nanti maghrib ya mulai. Kita cuma berapa jam Pak itu? Ada 12 ya Pak ya? Ya 12 jaman. Itu bagaimana kita itu menunggu buka itu luar biasa senangnya. Itu kan kalau kita benar-benar diejawantahkan, bagaimana kita punya bukan hanya simpati tapi lebih ditingkat pada empati. Saya yakin selain doa-doa kita untuk saudara kita Palestina, juga kita infak karena kita merasakan bagaimana kita itu 80 tahun yang lalu Indonesia ketika masih dijajah itu, coba kita bayangkan seperti itu kakek buyut kita itu sebenarnya kekurangan makanan. Sekarang saudara kita diboikot. Kita kan juga dulu pernah diboikot sama penjajah. Itu luar biasa, membayangkan itu ya Allah. Ini puasa itu sebenarnya membuat hati kita itu harusnya semakin simpati, empati pada saudara-saudara kita khususnya yang sedang kelaparan. Pertama karena kita di situ dilatih untuk merasakan ya. Merasakan
hal yang sama, tidak makan, Tidak makan. kemudian rasa lapar itu. Ya. Sementara rasa lapar itu ketika kita rasakan, kita bisa membayangkan bagaimana saudara kita yang lain yang sedang merasakan Iya. lapar juga seperti Betul. kita, sementara kondisi mereka lebih parah dari kita. Betul. Artinya mungkin saya ambil kesimpulan tadi mungkin rasa empati ya, Iya. bukan simpati lagi tapi Iya, lebih ditingkatkan. ke empati. Empati. Iya. Jadi harapannya setelah Ramadan kita bisa lebih berempati kepada orang lain begitu Pak. Iya, maka kalau kita membahas pasca Ramadan itu Syawal itu kan artinya peningkatan. Jadi peningkatan itu paling tidak nanti kita meningkat dalam segi aktivitas-aktivitas kita ibadahnya. Bahkan ketika menjelang akhir Ramadan pun banyak budaya-budaya atau tradisi yang unik juga. Bahkan ketika nanti pasca Ramadan. Pasca Ramadan. Iya. Baik. Kalau tadi Ramadan sudah kita bahas ya. Iya. Saya terakhir juga tadi ada pasca Ramadan. Artinya di tiap daerah juga mungkin punya budaya berbeda terkait dengan pasca Ramadan tadi ya Pak. Bahkan ya sebelum pasca itu mau injury time ya. Di akhir injury itu time, di akhir. bagaimana saudara kita di Betawi itu dulu katanya mau buat dodol kalau anaknya ada 7, itu kan 7 orang itu ke orang tuanya terus membantu, bagaimana ada yang macam-macam tugasnya. Itu kan sebelum Ramadan. Bahkan ada ngepasin baju. Ngepasin baju tuh Ukurannya itu loh. itu di injury time, di akhir Ramadan. Iya, kan beli baju dulu itu kan cuma diukur, terus nanti dibawa ke itu untuk dijahitkan biar pasin baju. Ya, karena kalau dulu kita mungkin kebanyakan orang Betawi jahit baju ya. Ya, jahit baju ya. Jadi nggak budaya beli ya. Kalau sekarang mungkin udah beda lagi nih. Iya, iya. Tapi itu masih ada Pak ya budaya seperti itu di Betawi. Mungkin ada sebagian aja. Iya. Khususnya di Betawi kan ada Lebaran Depok nanti ya. Nanti. Ya mungkin kalau dodol masih ya. Kalau Dodol, bikin dodol ya, itu kayaknya dodol. mungkin masih ada masyarakat kita di Betawi yang sebelum di akhir itu menyiapkan untuk pembuatan dodol tadi. Iya. Pak, ya. Dan tadi Pak Yusuf juga mengatakan paskanya seperti apa? Paskanya itu ini lebih unik lagi ini Pak. Iya. Kalau kita bicara membahas halal bihalal itu dalam bahasa Arab itu tidak ditemukan. Iya. Nggak ada artinya. Nggak ada artinya ya. Jadi dimunculkan istilah itu di Indonesia, dimaknai bagaimana bertemu itu istilahnya itu yang haram dihalalkan. Iya. Dalam arti maksudnya yang dosanya kita saling memaafkan. Saling memaafkan ya. Memaafkan itu konteksnya gitu. Jadi istilah itu memang hanya ada di Indonesia Pak ya, Pak. Orang Arab pun nggak halal bihalal ya. Iya, orang Arab pun nggak tahu itu halal Nggak tahu bihalal. istilahnya apa artinya apa ya. Betul. Baik. Terus ada lagi nanti se-Indonesia itu akan punya hajat yaitu mudik. Itu kan ada tradisi yang luar biasa. Mudik itu penuh filosofi yang ada semacam kekangenan, ada semacam nanti kayak merefresh lagi lah, pulang dapat doa, balik lagi, ada semacam semangat dan lain sebagainya. Ada juga nanti kuliner itu akan muncul kan Pak? Iya. Jadi mudik juga tradisi ya, tradisi juga. Memang ketika kita habis bekerja setahun di tempat yang lain, wajar juga sih kalau mereka pengen pulang ya. Iya. Pulang ketemu dengan keluarganya, orang tuanya di kampung. Tapi yang saya lihat begini Pak, ini mudik ini jadi tradisi memang. Betul. Di kita jadi tradisi. Walaupun mereka tahu macet, tetap mereka mudik gitu. Tetap. Artinya ada nilai apa di mudik itu sehingga mereka tetap berjuang untuk pulang walaupun dalam kondisi tiketnya susah, tiketnya mahal gitu. Ada nilai apa di sana yang tersimpan Pak di balik mudik itu? Ya, mudik itu kayak semacam kembali ke masa lalu, mengingat masa lalu. Terus apalagi kalau masih ada orang tua, doa orang tua dan lain sebagainya. Kalau di Jawa itu ada sungkeman. Panjang itu. Panjang dalam arti kalau satu orang itu didoain, saling memaafkan sampai nangis, bersimpuh. Itu kan berapa menit? Kalau orangnya ada 10 aja sudah memakan berapa menit dan sebagainya. Kalau keluarga besar Pak ya, keluarga besar, anaknya banyak, anak cucu banyak. Tapi emang rasa kebatinan itu kayak. Iya, dan saya bisa membayangkan bahwa ketika kita kumpul dengan saudara kita, itu akan sangat berbeda Pak. Saat kita sendirian atau di hari raya sementara orang lain
berkumpul bersama keluarga ya, kita menyaksikan itu. Rasanya setiap orang pasti ingin kumpul. Iya, Jadi wajar ya iya, ketika orang pun memperjuangkan dengan susah payah betul. agar bisa pulang, apalagi orang tua masih ada Bang, dan saudara kita juga masih ada sehingga iya, kita bersama-sama bisa berkumpul ya. betul, Pak. Baik, selain itu apalagi Pak yang unik nih di akhir pasca ya, Ya, pasca pasca. Ramadan? Jadi sebenarnya ada budaya-budaya juga. Kalau tadi disebutkan di awal ada budaya Lebaran Depok. Nanti setelah apa? Selesai Ramadan. Di Jawa itu ada Lebaran Ketupat. Jadi di 7 hari setelah apa? Setelah Tanggal hari H, 1 hari hari H Idul itu. Fitri. Di beberapa tempat itu justru Lebaran Ketupat itu lebih meriah daripada di tanggal 1, 2, dan 3. Ada beberapa daerah seperti itu. Jadi tradisi-tradisi. Terus muncul kue-kue yang apa ya, unik ya, Yang Pak. unik ya. Kue-kue yang hanya muncul saat Lebaran, Iya, itu bisa ada. seperti itu ya. Ada wajik atau ada akar kelapa ya. Akar kelapa. Iya, Mungkin sobat Istik semua nih, kita terbiasa dengan makanan modern ya. iya. Jadi pasti pada saat Lebaran gitu kita bisa menemukan makanan-makanan kita yang unik, Hmm, yang memang tidak setiap hari kita temukan. iya. Tapi emang kalau generasi milenial agak beda ya Iya. barangkali Pak Erik. Kira-kira tahu rengginang nggak, Pak ya? Rengginang mungkin anak Mungkin sekarang tahu. tahu Pak. Anak sekarang tahu rengginang. Tapi Tapi belum tentu mereka suka dengan rengginang. Kalau generasi kita, rengginang itu hal yang biasa kita temui, selalu kita konsumsi, iya, dan kita menyukainya. Anak betul. sekarang istilah rengginang mungkin mereka dengar Pak, Mhm, atau mereka juga sudah tahu rengginang, tapi belum tentu mereka suka dengan rengginang. iya, Ini barangkali contoh ya, iya. ada perbedaan sedikit terkait dengan makanan yang kita biasa konsumsi sehari-hari. Dan Ramadan ini bisa menghadirkan Pak ya, Iya, menghadirkan kembali kenangan-kenangan kita masa kecil, makanan-makanan masa kecil, iya. dan perlu juga nih adik-adik generasi milenial Harus juga tahu, untuk tahu terkait tahu dengan makanan bahwasanya tadi. apa apa namanya kuliner itu adalah kekayaan bangsa kita juga yang bisa jadi banyak yang sudah mulai lupa bahkan nggak tahu bisa jadi. Sobat Distik yang selama ini berasal dari daerah masing-masing pasti punya makanan tersendiri dong. Jadi silahkan kalian komen di kolom komentar makanan apa sih yang memang ada khasnya di daerah kalian ataupun budaya apa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Erik ya, banyak budaya daerah menyambut Ramadan bahkan pasca Ramadan. Jadi silahkan komen supaya lebih ramai dan kita juga ingin tahu karena tiap daerah pasti punya kekayaan yang amat sangat banyak yang menunjukkan keberagaman budaya kita. Jadi silakan untuk Sobat Disdik bisa mengisi di kolom komen budaya apa yang biasa dilakukan di daerah Sobat Disdik semuanya dan makanan apa khasnya sehingga kita semua bisa saling belajar. Gitu ya Pak, barangkali ini Betul. tambahan buat teman-teman karena Iya. kalau dari IPS ya, dari Hmm. GDPS tentu sudah banyak mempelajari tentang kehidupan sosial ya. Iya. Tapi ada juga mungkin teman-teman di daerah lain yang punya sesuatu yang lebih unik, Ini yang betul memang sekali. khas banget, Iya, yang daerah lain mungkin belum tentu punya seperti itu. betul. Bahkan bisa jadi ini Pak Yusuf. Ada yang apa bentuknya sama, cuma namanya beda. Namanya beda. Ketika ya. kita di Betawi ketemu namanya tape uli, ternyata di Jawa itu ada namanya tape ketan hitam sama jada. Ternyata itu menurut saya sama Pak. Iya. Cuma ya itulah Bendanya keunikan. sama, tapi Mm-mm. kemudian penyebutannya punya kekhasan tersendiri Iya, berbeda khasan ya. sini. Iya, Jadi itu kekhasan Nusantara Pak sebetulnya. betul. Ini kita bicara Ramadan, akhirnya lari ke makanan juga ya. Tapi tidak apa-apa karena memang Iya. ini keberagaman yang harus kita sama-sama hargai, Iya. yang sama-sama harus kita lestarikan juga. Bahwa keberagaman itu juga justru akan menjadi lebih indah kalau kita Betul. bisa sama-sama saling menghargai Iya. perbedaan baik makanan, budaya, apalagi kita bicara di Ramadan ya, Iya. dan menghargai kekayaan agama kita yang memang amat sangat beragam di Indonesia. Iya, betul. Terakhir Pak Erik sebagai penutup ada pesan yang ingin disampaikan bagaimana terkait dengan sosial itu di dalam melihat persepsi sosial di dalam menyikapi bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini kalau dilihat dari bingkai sosial budaya, bahwasanya sangat sama dengan visi Dinas Pendidikan Kota Depok di mana terkait tentang cerdas berkarakter.
yaitu kita harus bagaimana bisa memaknai Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang toleransi, pribadi-pribadi yang mana kita harus saling tenggang rasa, saling simpati, empati, bagaimana kita itu nanti menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesolehan sosial, seperti itu, Pak Is. Baik, terima kasih Pak Erik. Sudah jelas ya Sobat Zik semuanya. Ya. Pertemuan kita pada hari ini terkait dengan bagaimana kita melihat Ramadan dalam bingkai sosial budaya bersama Ketua MGMP IPS Bapak Erik Kurniawan SOS MPD. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan demikian Sobat Disdik yang saya cintai, podcast kita pada hari ini. Saya selaku host Muhammad Yusuf undur diri. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang tetap cerdas dan berkarakter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak